Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Ika Septiana Isnin dari Universitas Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ormas Islam, yaitu LDII sebagai upaya pencegahan radikalisme keagamaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya LDII, tokoh-tokoh aliran, bentuk-bentuk pemikiran LDII, perkembangan pemikiran LDII, dan cara pencegahan radikalisme keagamaan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disebut LDII didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1972 setelah mengalami perubahan nama dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia, yaitu Lemkari, namun dengan nama organisasi Karatindo Indonesia. Langkah itu merupakan realisasi keputusan musyawarah besar 4 Lemkari di Jakarta 1990. Lemkari sendiri itu merupakan organisasi sebagai wadah kegiatan organisasi Islam Jamaah yang telah dibubarkan oleh Kerajaan Agung pada 1971. Islam Jamaah itu sendiri merupakan nama baru setelah sebelumnya lebih dikenal dengan nama Darul Hadis yang telah dibubarkan. Sementara itu, mereka di Jawa Tengah telah pula mendirikan Yakari atau Yayasan Karyawan Islam pada 1972 untuk tujuan yang sama. Di kemudian hari, organisasi ini bergabung dengan Golkar. Tidak bisa dipungkiri bahwa LDII pada hakikatnya tetap sama dengan ajaran Islam Jamaah yang didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah. Di atas puncak sebagai penguasa atau imam di dalam tokoh aliran LDII adalah Imam Amirul Mukminin. Sejak wafatnya Nur Hasan Ubaidah Lubis, tahta itu dijabat oleh langsung anaknya, yaitu Abdul Thohir bin Madigol, didampingi adik-adik kandungnya, yaitu Abdul Aziz, Abdul Salam, Muhammad Daud, Sumaidau, atau serta suaminya yaitu Muhammad Yusuf sebagai bendahara, dan si bungsu Abdullah. Sang amir dijaga dan dikawal oleh semacam paswal pras yang diberi nama Paku Bumi. Penguasa dan pemimpin tertinggi pertamanya adalah Madigol Kazazab. Nama kebesaran aliran kelompok adalah Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir, dan nama kecil ialah Madekal atau Madigol atau Muhammad Madigol, asli pribumi Jawa Timur. Ayahnya bernama Abdul Aziz dan binti Tahir bin Irsyad. Lahir di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia pada tahun 1915 Masehi. Yang kedua tadi tokoh aliran LDII. Ini yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk pemikiran Lembaga Dakwah Indonesia atau yang disebut LDII. Pokok-pokok ajaran LDII yaitu: yang pertama, orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua mereka sekalipun. Kalau ada orang di luar kelompok mereka melakukan sholat di area mereka, maka bekas tempat sholatnya sudah dianggap terkena najis atau tidak suci lagi. Maka dari itu mereka langsung membersihkannya tempat itu. Yang ketiga, haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam atau amir mereka. Yang kelima, dosa bisa ditebus kepada sang amir atau imam, dan besarnya tebusan tergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat. Sedangkan yang menentukan adalah amir atau imam. Harus
harus rajin membayar infak, sedekah, dan zakat kepada amir atau imam mereka, dan haram mengeluarkan kepada orang lain. Selanjutnya, haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada Islam di luar kelompok mereka. Selanjutnya, haram sholat di belakang imam yang bukan kelompok mereka, kalaupun terpaksa, sekalipun tidak usah berwudu, karena sholatnya mereka anggap harus diulang kembali karena tidak sah. Cara pencegahan radikalisme keagamaan. Yang pertama yaitu melalui khutbah Jumat, melalui forum ceramah, melalui diskusi keislaman, memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu bukan berarti ilmu pengetahuan umum saja, tetapi terkait ilmu perilaku, sikap, keyakinan kepada Tuhan. Selanjutnya, aktif melaporkan radikalisme dan teroris juga bentuk upaya pencegahan timbulnya paham dan gerakan radikalisme. Dan satu lagi, radikalisme dapat dicegah dengan cara masing-masing mengendalikan diri terhadap sekelompok yang menjerumuskan ke radikalisme agama dan memperkuat iman masing-masing dengan keyakinan yang telah diyakini oleh diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.